Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Adelia dengan NIM E1E022141. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, tema 1 kelas 3 sekolah dasar. Baik, materi pertama yaitu pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan merupakan suatu perubahan fisik yang terjadi pada makhluk hidup seperti perubahan volume, massa, dan tinggi yang disebabkan oleh adanya pertambahan sel-sel di dalam tubuh. Sedangkan perkembangan merupakan suatu proses pada makhluk hidup menuju kematangan fungsi organ dan bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Baik, berikut merupakan gambar siklus hidup ikan yang dimulai dari pertama, ikan betina bertelur di perairan, yang kedua, telur dibuahi oleh ikan jantan, yang ketiga, terbentuknya zigot di dalam telur, yang keempat, zigot tumbuh dan berkembang menjadi ikan kecil, yang kelima, telur menetas, dan yang keenam, telur menetas menghasilkan ikan muda, dan yang ketujuh, ikan dewasa siap untuk bereproduksi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pemanfaatan hewan. Berikut ini adalah gambar masakan atau makanan khas dari daerah Sumbawa, yaitu sepat dan singang. Yang dimana sepat dan singang ini sama-sama membutuhkan hewan berupa ikan sebagai bahan utama pembuatannya. Saya Maya Ardinita dengan NIM E1E022139. Menyambung dari saudari Mita Adelia, saya akan menjelaskan tentang gerak lokomotor. Menurut Amung Makmun dan Yuda M. Saputra, tahun 2000 menyatakan bahwa gerak dasar dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kemampuan lokomotor. Kemampuan lokomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain atau untuk mengangkat tubuh ke atas seperti lompat atau loncat. Kemampuan gerak lainnya adalah berjalan, berlari, skipping, melompat, meluncur, dan lari seperti kuda berlari. Gerak lokomotor merupakan suatu gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat seperti jalan, lari, melompat, dan mengguling. Kemudian ada beberapa permainan tradisional daerah Sumbawa yang merupakan salah satu gerakan lokomotor. Yang pertama ada permainan tradisional Sumbawa. Main jaran atau pacuan kuda adalah tradisi di Pulau Sumbawa yang telah lama mengakar budaya. Sejak dahulu tradisi ini turun-temurun dilaksanakan dan menjadi bagian dari hiburan masyarakat setempat. Begitupun dengan anak-anak Sumbawa yang sangat dekat dengan kuda, sehingga tak heran banyak dari mereka yang telah mahir menunggang kuda sejak usia dini. Lebih jauh dijelaskan oleh Ari bahwa tradisi pacuan kuda itu merupakan nilai-nilai kelokalan yang ada bukan hanya di Sumbawa, di beberapa tempat juga ada. Jika itu melekat pada masyarakat sekitar, itu merupakan kearifan lokal. Lain halnya jika itu diadakan di daerah lain yang tidak memiliki tradisi itu. Maka dari itu, ia menegaskan bahwa pacuan kuda tradisional di Sumbawa juga menerapkan aspek keamanan dan perlindungan diri bagi joki cilik. Kemudian permainan yang kedua ada tradisi barapan ayam atau adu lari cepat ayam, merupakan kebiasaan turun-temurun yang hidup di tengah masyarakat Sumbawa Barat. Hal ini membuat para pemilik ayam barapan juga memperoleh ilmu melatih dan merawat ayam. Secara sederhana, karapan ayam terdiri atas joki dan sepasang ayam yang terikat satu sama lain. Untuk menjadi pemenang, mereka harus mencatat waktu lari tercepat dalam jarak tertentu. Tentunya, kedua permainan tradisional daerah Sumbawa tersebut berhubungan dengan gerak lokomotor, karena permainan yang pertama berhubungan dengan gerak lari dan juga melatih keseimbangan dan berkuda. Kemudian permainan yang kedua juga melatih gerakan lari dan keseimbangan. Nah,
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu tentang pengamalan Pancasila, di mana salah satu pengamalan Pancasila yang dapat kita temukan dalam tradisi Sumbawa adalah Pasaji Ponan, di mana Pasaji Ponan ini juga biasa disebut dengan Ponan. Masyarakat melakukan tradisi ini dengan menyusuri jalan di tengah sawah sembari membawa bakul dan juga nare yang berisikan jajanan basah khas Sumbawa. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Sumbawa untuk mencurahkan rasa terima kasihnya atau rasa syukurnya terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa karena padi yang akan berbuah atau bunting.